Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima segala kegiatan baik yang kita lakukan, tentunya dengan niat karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita ikuti. Kita mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Dan sunnah yang kita pelajari adalah untuk diamalkan agar kita memiliki bekal di dalam menjalani kehidupan kita, ya, kita berusaha segala sesuatunya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama ada yang mengatakan, kalau nggak salah Sufyan, ya, mengatakan kalau kamu bisa garuk kepala pakai dalil, ya, maka lakukanlah. Garuk kepala pakai dalil, pakai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah. Karena kita sebagai muslim ingin mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan di dalam dosa-dosa besar. Kita masuk dosa besar yang ke-21, yaitu mencuri. Mencuri ini adalah salah satu bagian dari kezaliman, i'tida, ya, ala amwalil ghair, kezaliman kepada harta orang lain. Mencuri hukumnya haram. Ini kesepakatan seluruh kaum muslimin sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram secara syariat Allah, dan juga haram, ya, buruk secara pandangan manusia, kebiasaan manusia. Jadi jiwa manusia meskipun dia tidak mengetahui hukum Allah, dia akan mengetahui bahwasanya, ya, secara naluri dia, secara tabi'i dia akan melihat pencurian ini adalah sesuatu yang apa? Yang haram. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hak milik kepada setiap hamba, dan hak milik tersebut tidak boleh diganggu kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh hak milik tersebut berpindah kepada orang lain kecuali dengan cara yang diridhoi oleh pemiliknya. Misalkan dengan apa? Hibah, wakaf, jual beli, pinjam meminjam, sewa, dan akad-akad yang lainnya. Mencuri artinya adalah al-akhdhu khufyatan, mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, ya. Ini adalah apa? Pencurian. Dan mencuri ini termasuk dosa besar. Dalam kaidah syar'i ada istilah ad-daruriyatul khamsu, yaitu 5 hal yang daruri, yang sangat penting untuk dijaga di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita sampaikan, ya. Ini karena
ini termasuk keistimewaan agama Islam. Jadi Islam itu memperhatikan 5 hal ini, menekankan 5 hal ini untuk dijaga, diperhatikan oleh kaum muslimin. Apa kira-kira? Hah? 2? Jiwa. Baik, menjaga jiwa. Yang pertama menjaga jiwa. Yang kedua apa? Menjaga agama. Ya. Yang kedua menjaga agama, atau menjaga agama dulu, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga keturunan, menjaga nasab dan juga kehormatan, yang keempat menjaga akal, ya, menjaga akal. Makanya kemarin kita sebut haramnya khomer. Yang kelima ini menjaga harta, ya. Jadi menjaga agama, menjaga nyawa, darah, menjaga harta, menjaga akal, dan juga menjaga keturunan atau juga nasab kehormatan. Dan mencuri ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan hukumannya di dunia dengan keras sekali, ya, yaitu agar kaum muslimin tidak terbetik hatinya untuk mengambil harta orang lain, semiskin apapun dia, ya, semiskin apapun dia, tidak dibenarkan untuk mencuri, ya. Kalau seseorang mencuri, tidak bisa dia menggunakan alasan aku miskin, aku butuh ini dan itu. Tidak bisa dibenarkan seperti itu. Karena banyak cara yang dihalalkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rizki, ya, untuk mendapatkan rizki. Paling mentok dia boleh minta-minta, ya, paling mentok kalau butuh uang mendesak misalkan, dan dia nggak punya sama sekali, dia kelaparan atau istrinya harus melahirkan dan tidak memiliki biaya, paling mentok dia diperbolehkan untuk apa? Untuk minta-minta, hanya sekedar mencukupi kebutuhan ketika itu. Nah, meminta-minta ini asalnya hukumnya apa? Haram hukumnya, ya. Minta-minta asalnya hukumnya adalah haram, ya. Sebagaimana hadis Qabisah, innal mas'alata la tahillu. Sesungguhnya minta-minta itu tidak halal kecuali bagi 3 orang, ya. Jadi minta-minta hukumnya tidak halal. Tidak halal berarti apa? Haram. Baik. Adapun mencuri tidak dibenarkan, ya. Haram ini tidak ada celahnya untuk boleh, gitu, ya. Beda dengan minta-minta tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan beberapa orang yang memiliki kriteria tertentu, orang yang sangat fakir, orang yang menanggung jaminan, orang yang terkena hartanya itu kerugian yang besar, ya, sampai nggak punya apa-apa, maka dia boleh minta-minta. Tapi kalau orang sehat atau cuma cacat misalkan, ini tidak dibenarkan untuk minta-minta. Miskin padahal dia masih memiliki harta untuk memenuhi kebutuhannya, maka ini juga tidak diperbolehkan minta-minta, ya. Dan minta-minta sekali lagi itu adalah hanya untuk memenuhi kebutuhannya saat itu saja. Kalau sudah terpenuhi, sudah nggak boleh lagi, ya. Jadi diperbolehkan bukan berarti terus minta-minta seharian sampai dia menjadi kaya misalkan, mendapatkan uang sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan. Ketika disebutkan, oh kamu boleh minta-minta karena kamu miskin, maka diambil kesempatan tersebut untuk minta-minta kepada orang yang dia temui, ya, maka ini tidak dibenarkan. Baik. Tapi mencuri nggak ada celah sama sekali, ditutup, ya, nggak ada alasan. Dan mencuri ini haram hukumnya bagi laki-laki maupun perempuan, tidak ada pengecualian.
Tidak ada pengecualian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim." Pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan sama disebutkan oleh Allah di sini ya. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya. Dipotong tangan keduanya. Ya. Kalau satu tangan dipotong, masih mencuri juga, satunya lagi dipotong. Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan atas perbuatan mereka, nakalam minallah, dan juga sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang kalau dia mencuri kemudian dia ketahuan sampai dipotong tangannya, maka ini termasuk kafarah, pelebur dosa baginya, ya, pelebur dosa baginya. Dan para ulama menjelaskan tentang syarat-syarat potong tangan ini. Jadi tidak setiap bentuk pencurian itu kemudian langsung potong tangan, ya. Ada beberapa syarat, diantaranya adalah mengambilnya dengan cara sembunyi-sembunyi, ya. Karena kalau dengan cara merampok ini beda lagi ya, mengancam pakai senjata, ini hukumnya apa? Hukumnya beda lagi ini. Ini nanti diserahkan kepada pemerintah. Apakah dipotong tangannya, kakinya, ya kan? Karena ini hukumnya sudah bukan pencurian, tapi perampokan, turuk yang disebut dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, lebih dari pencurian. Atau kurang dari pencurian. Jadi orang mengambil secara terang-terangan yang dia itu memungkinkan untuk merebutnya. Nah, ini tidak termasuk pencurian yang diharuskan untuk apa? Potong tangan. Kemudian yang kedua, harta yang dia curi itu adalah harta yang muhtaram, harta yang mulia, bukan harta yang hina atau harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada orang mencuri khamr, ya, mencuri khamr, atau mencuri berhala, atau mencuri hal-hal yang lainnya yang tidak dimuliakan di dalam agama Islam, yang diharamkan di dalam agama Islam. Yang ketiga, harta yang dicuri ini mencapai nisab, ya, mencapai nisab, mencapai batas terendah, mencapai batas terendah untuk diterapkan hukum had qata', ya. Had qata'. Had ini bukan kisos ya, tapi ini hukum had namanya, potong tangan. Berapa nisabnya? Nisabnya itu 3 dirham atau 1/4 dinar. 3 dirham atau 1/4 dinar. Jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perbandingan 1 dinar itu adalah 12 dirham zaman itu ya. Tapi kalau sekarang 1 dinar dibandingkan dirham ini nggak ada nilainya dirham ya, sangat kecil nilainya di zaman sekarang. Tapi di zaman Nabi, dirham, perak itu memiliki nilai yang cukup tinggi, 1/12 ya. Jadi kalau yang dicuri nilainya seperti 1/4 dinar. Kalau 1 dinar misalkan harganya 4 juta, berarti berapa ini Pak? 1 juta. Orang mencuri 1 juta, ya, mencuri uang 1 juta, ini sudah memiliki nilai 1/4 dinar, maka tangannya dipotong, ya. Tuh, ini kenapa kok 1 juta dicuri, tangan yang nilainya ya 1 miliar kenapa dipotong? Ya, kalau orang memikirkan akan mengatakan apa? 1 juta yang dia curi, tapi kenapa tangan yang nilainya 1 miliar ini dipotong? Kenapa kita bilang 1 miliar? Karena dalam
hukum kisos. Tangan itu, kalau kita punya tangan nih, ada orang yang memotongnya satu tangan saja, maka dia harus membayar berapa? 50 ekor unta. Ya, 50 ekor unta. Anggap saja satu ekor unta 20 juta misalkan. 20 juta nilainya 1 miliar kan? 1 miliar. Kalau dua tangan dipotong, ya, maka 2 miliar. Ini dalam hukum kisos, ya, ada aturan diat namanya. Satu tangan nilainya 50 ekor unta. Nah, sekarang tangan ini tangan mencuri. Mencurinya cuman anggap saja 3 juta. Tapi dia tangannya harus dipotong, ya. Kenapa? Ya, ini sesuatu yang tidak adil sebagian orang, ya, menganggapnya. Maka ada ulama yang mengatakan izul amanati aghlaha, yang menjadikan tangan ini mahal adalah kehormatan amanah. Yang menjadikan tangan ini mahal adalah kehormatan apa? Amanah. Artinya, kalau seseorang menggunakan tangannya dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah, tangan ini jadinya mahal, terhormat. Tapi ketika tangan ini digunakan untuk melanggar syariat Allah, untuk mencuri harta milik orang lain, ini tangan ini ada penyakitnya, sumber penyakit yang harus dihilangkan, ya, penyakit untuk dirinya dan juga penyakit orang-orang semisalnya, agar tidak melakukan perbuatan mencuri ini, ya. Izzul amanati aghlaha wa arkhasaha dhullul khiyanah. Dan yang menjadikan tangan ini murah, ya, yang menjadikan tangan ini murah adalah apa? Kehinaan, khianat. Jadi kalau orang mencuri, maka dia telah mengkhianati amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menggunakan tangannya dengan benar, ya. Ini Masya Allah, ya, ini bantahan yang luar biasa. Jadi mungkin orang, mengerikan, kenapa tangan dipotong, nanti dia nggak punya tangan bagaimana? Orang-orang yang akan melihat dia jera untuk melakukan pencurian. Karena zaman sekarang jamaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sering sekali, ya, kalau cuman penjara itu tidak menyebabkan orang jera. Bahkan habis di penjara lebih hebat lagi, dia punya komplotan, punya ilmu tambahan, ya, dan lain sebagainya untuk melakukan pencurian, bahkan perampokan, nggak jera. Jadi apa fungsinya kalau ada suatu hukuman tetapi orang yang dihukum ini tidak jera atas perbuatannya, justru semakin menjadi-jadi, ya, justru semakin menjadi-jadi, bahkan bertambah lagi, nanti ngajak temennya lagi, bahkan disertai dengan membawa senjata tajam, ya, senjata tajam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin yang menciptakan kita, Allah lebih tahu mana yang maslahat untuk kita semua. Jadi itu tadi yang ketiga, harta yang dicuri mencapai nisab, ya. Dan juga harta yang dicuri ini dikeluarkan dari tempat yang biasa untuk menyimpan. Biasa untuk menyimpan. Kita punya rumah, ada garasi, motor itu biasanya disimpan di mana? Oh, di dalam gerbang misalkan. Ketika dia nyongkel gerbang, motornya dikeluarkan, nah maka ini namanya dicuri, yang mengharuskan potong tangan. Tapi kalau motornya di pinggir-pinggir, ya, motornya di pinggir-pinggir, apalagi yang kuncinya ketinggalan, kemudian ada orang jalan, ya kan, ada orang jalan, ada kunci nganggur nih, ya, motornya nggak ada yang pakai, dia pakai itu, ya, maka ini tidak termasuk pencurian yang mengharuskan potong tangan. Jadi harus hati-hati, ya. Meskipun seperti itu, meskipun syariat Islam ini memerintahkan untuk potong tangan pencuri,
tapi pencurinya ada kriterianya, barangnya juga ada kriterianya. Jadi harus disimpan pada tempatnya. Kita punya uang, melakukan perjalanan, kita simpan di tas, di dompet. Kemudian ada orang mencurinya, ya, dirobeklah, di inilah. Nah, ini termasuk juga apa? Termasuk juga bagian dari pencurian yang harus dipotong tangannya. Baik. Kemudian ada musyubhah, tidak ada syubhat dalam harta tersebut. Artinya harta ini jelas kepemilikan siapa. Misalkan antara suami istri. Istri ketika mengambil harta milik suaminya, ini tidak dipotong tangan. Karena apa? Karena istri memiliki hak untuk dinafkahi. Mungkin dia itu butuh ngambil uang suaminya untuk suatu keperluan keluarga, atau juga mungkin nafkah suaminya ini kurang, ya, suaminya kaya tapi ngasih nafkah kok kurang sama istrinya gitu ya, maka istrinya ngambil beberapa dari harta suaminya, ya, maka ini diperbolehkan. Atau antara anak dengan orang tua datang ke rumah kita, kemudian lihat apa di rumah anaknya, oh itu bagus tuh, diambil dibawa pulang misalkan, ya. Nah, maka ini juga tidak ada potong tangan di dalamnya. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anta wa maluka li abika, kamu dan juga hartamu milik siapa? Milik bapakmu. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Ini kemuliaan agama Islam, menghormati orang tua, dan anak itu diperintahkan supaya jangan terlalu perhitungan kepada orang tua. Jadi totalitas di dalam berbakti kepada orang tua. Kemudian thubutus sariqah, yaitu pencurian itu tetap, artinya betul-betul dia itu mencuri. Dengan cara apa? Ada yang menyaksikannya, atau dia datang mengaku sendiri, ya, aku melihat dia itu mencuri. Bukan cuma tuduhan, tapi sudah dipastikan yang mencuri adalah fulan. Atau dia datang dan mengaku, aku mencuri, ya, potong tanganku misalkan. Jadi dia ini mensucikan dirinya, maka ini juga diperbolehkan. Jadi thubutu as-sariqah, bukan cuma tuduhan-tuduhan. Jadi kalau orang cuma menuduh, maka ini tidak langsung dipotong tangannya. Kemudian pemilik harta menuntut, ya, menuntut supaya ditegakkan hak baginya. Bagaimana menuntutnya pemilik harta ini? Pemilik harta ini datang ke hakim, kemudian melaporkan, si fulan telah mengambil hartaku. Maka dicarilah oleh hakim ini, ya, bekerjasama dengan petugas keamanan, menangkap si fulan, dan benar kalau terbukti si fulan ini mencuri, maka dipotong tangannya. Tapi kalau dicuri, kemudian yang dicuri ini diam saja, membiarkan atau mengurus urusannya sendiri, atau mengikhlaskannya dan tidak melaporkannya kepada pemerintah, maka tidak ada hukuman baginya, tidak ada hukuman potong tangan. Baik. Yang terakhir, yaitu si pencuri ini adalah orang yang mukallaf, bukan anak-anak yang belum baligh, ya. Jadi batasan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang dikenai dosa dan dikenai hukuman adalah mukallaf. Mukallafnya orang laki-laki itu ditandai dengan apa? Baligh, ya. Jadi anak misalkan sudah umur 12 tahun dia baligh. Kalau di kita ini dianggap sebagai anak di bawah umur,
Tapi kalau dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, anak ini sudah baligh ketika dia melakukan suatu pelanggaran, maka dia mendapatkan konsekuensinya. Dan juga mukhtar. Jadi pencuri ini mukallaf dan juga mukhtar. Apa itu mukhtar? Dia tidak terpaksa. Dia yang memilih sendiri untuk mencuri, ya, maka dia curi itu harta orang lain. Kalau dia terpaksa, apa dipaksa ya, bukan terpaksa, dipaksa. Dipaksa maksudnya apa? Diancam dibunuh, ambil harta itu. Kalau enggak, maka aku akan bunuh kamu atau aku bunuh keluargamu. Maka dia mencuri harta tersebut, tapi kemudian tertangkap. Dia mengaku, aku dipaksa si fulan, dia mengancamku seperti ini. Maka pengakuannya ini diterima. Jadi itu tadi adalah syarat di mana seorang pencuri dipotong tangannya. Jadi tidak setiap pencurian itu potong tangan. Makanya ketika berbicara tentang seorang pejabat yang korupsi, apakah dipotong tangannya, ya? Maka ini beda kasusnya dengan pencurian. Karena harta yang diambil oleh pejabat yang korup itu ada di depannya, ya, ada di depannya. Dia memanipulasi data untuk mengambil harta, ya, maka ini tidak sama dengan pencurian. Tetapi ada yang disebut dengan hukum ta'zir, ya. Hukum ta'zir ini hukum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai suatu maslahat selama kejahatan tersebut tidak ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemerintah boleh membuat hukum namanya apa? Ta'zir. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membaiat muslimat. Jadi ada baiat khusus muslimat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Mumtahanah, ya, surat Mumtahanah. Ada lafaz baiat khusus muslimah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznina, dan seterusnya, fabayyihunna wastaghfir lahunallah. Wahai nabi, kalau datang kepadamu wanita-wanita mukminat yang membaiat kamu untuk, ya, tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, ya. Jadi di sini mencuri dijadikan Allah nomor 2, ya, dijadikan oleh Allah nomor berapa? Nomor 2, supaya tidak mencuri di sini. Meskipun ini adalah berkaitan dengan perempuan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengecualikan, ya, tidak merasa jauh kalau pencurian, masa perempuan mencuri, dan gitu, ya. Mungkin kalau kita akan mengatakan seperti itu, masa perempuan mencuri, tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan baiat yang isinya tidak mencuri ini untuk mukminat. Dan kita saksikan sendiri, ya, kita saksikan sendiri bahwasanya pencurian juga di zaman sekarang ada yang dilakukan oleh para wanita, dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada kasus pencurian ini dilakukan oleh seorang wanita sampai tangannya dipotong oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan dalam kisah Ibunda Aisyah, ya, Ibunda Aisyah mengatakan apa? Inna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyatil lati saraqat. Sesungguhnya orang-orang Quraisy disibukkan dengan urusan seorang wanita makhzumiyah yang mencuri,
Ya, jadi ketika ada wanita makhzumiyah terhormat mencuri, maka mereka bingung gimana caranya ini supaya bisa terlepas dari hukuman had, potong tangan. Maka kemudian mereka, orang-orang Quraisy ini, mencari orang yang bisa melakukan negosiasi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berani ngomong tentang hal ini kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kemudian mereka memilih siapa? Memilih Usamah bin Zaid, ya, memilih Usamah bin Zaid, hibbu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Usamah pun maju. Usamah maju kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan syafaat supaya wanita ini tidak dipotong tangannya. Masya Allah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukannya memberikan syafaat, tambah beliau marah-marah kepada siapa? Usamah bin Zaid. Atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah kamu akan memberikan syafaat, pertolongan di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan? Ya. Kemudian beliau pun naik di atas mimbar berkhutbah. Sesungguhnya yang menjadikan binasa orang-orang sebelum kalian adalah kalau yang mencuri adalah orang-orang yang bawah, yang tidak mulia, maka dia potong tangannya. Kalau yang mencuri adalah orang-orang yang mulia, yang punya jabatan, ya, atau ningrat, atau sukunya terhormat, maka tidak dipotong tangannya. Jadi nggak adil. Hukum Allah Subhanahu wa taala dipermainkan, seakan-akan khusus untuk orang-orang yang biasa-biasa. Adapun yang dianggap mulia, maka tidak ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sumber kerusakan sebuah bangsa, ya. Sumber kerusakan sebuah bangsa. Maka rakyat-rakyat yang kecil itu yang ditegakkan hukumnya, yang pisau itu tajam mengenai mereka, mereka tidak terima, ya, protes. Akhirnya apa? Timbul ketidakamanan dalam suatu negara karena merasa ini nggak adil. Jadi kalau negara itu ingin aman, ingin merasa adil, maka semuanya harus diperlakukan sama di depan apa? Depan hukum. Ini kaidah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya salah satu keistimewaan Islam, Islam itu agama yang adil. Tidak peduli ketika ditegakkan suatu hukum, nggak peduli siapa ini yang mencuri, siapa ini yang melakukan kejahatan, nggak peduli, ya. Taib. Kemudian beliau mengatakan, waimullah lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau saja Fatimah putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia yang mencuri, maka aku akan potong tangannya. Ya. Fatimah. Ini beliau mengibaratkan seorang wanita yang paling terhormat. Ya, wanita yang sebagai putri atau nyonya di surga. Seandainya dia mencuri, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pandang bulu, potong tangannya. Baik. Dan juga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqta'u sariqa fi rubu'in fasa'ida. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong tangan pencuri pada harta yang nilainya 1/4 dinar ke atas. Jadi tadi kita sebutkan yang dipotong tangannya itu kalau dia mencuri apa? Nilainya 1/4 dinar. Tinggal kita cari harga 1 dinar itu berapa, nanti 1/4-nya berapa nilainya. Karena harta itu kan tidak mesti apa? Dinar, ya. Bisa baju, bisa emas, perhiasan, atau jam. Banyak sekali zaman sekarang
atau handphone, ya kan, handphone, laptop dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahu sariqal ladzi yasriqul baydata. Ini di buku nih. Allah melaknat seorang pencuri yang dia mencuri telur, fatuqta'u yaduhu, sehingga tangannya dipotong. Wah, masa telur tangannya dipotong? Telur nilainya berapa? Cuman 1.000, ya, atau 2.000. Bagaimana bisa dipotong tangannya? Wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu, dan dia mencuri habl, tali, sehingga dipotong tangannya. Tali berapa nilainya? Ya, 5.000, 10.000. Kenapa kok dipotong tangannya? Para ulama menyebutkan, ada yang mengatakan ya, ini telurnya bukan telur biasa, ini telurnya telur emas katanya, ya. Baik. Atau kabel, ini kabelnya bukan kabel biasa, ini kabel kapal atau kabel apa, kalau sekarang kabel listrik kali ya. Baik. Tapi sebagian ulama yang lain membantah, ini adalah takwilan yang berlebihan, nggak cocok, gitu ya. Nggak cocok. Kita lihat secara sederhana, yang dimaksud di sini adalah ancaman, suatu ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah melaknat orang yang menyerahkan dirinya untuk dipotong hanya sekedar mengambil telur saja, ya. Artinya sesuatu yang hina dibandingkan dengan tangannya lebih mulia mana, lebih berharga mana, gitu ya. Masa seseorang karena uang 1 juta dia rela dipotong tangannya, gitu maksudnya. Bisa dipahami Pak ya? Taib. Jadi az-zajru di sini teguran atau juga peringatan keras dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya seseorang tuh kalau mau mencuri pikir-pikir dulu, ya. Masa tangan kita yang mulia ini, yang mahal harganya, kemudian kita gunakan untuk mencuri harta milik orang lain yang nilainya tidak seberapa. Taib. Dan juga mencuri ini lebih berat lagi dosanya ketika yang dicuri itu adalah milik tetangganya. Pada asalnya hidup bertetangga itu asasnya adalah amanah, saling menjaga, saling melindungi, saling menjaga, saling melindungi. Jadi bertetangga ini bukan seperti musuh. Terkadang ada orang yang mensikapi tetangganya itu seperti musuh. Dia nggak pernah keluar rumah, kalau tetangganya butuh apa-apa nggak mau bantu, ya. Misalkan parkir sebentar depan rumahnya tidak diizinkan, ya. Pokoknya butuh sesuatu yang tidak mengurangi hartanya, ini nggak suka, nggak mau. Jadi seakan-akan tetangga ini adalah musuh dia, ya, yang harus diselisihi, yang harus ditentang, gitu ya. Tetangganya bangun berisi sedikit protes, ya, dimarah-marahin, ya, naruh barang misalkan bergeser sedikit di bagian punya dia, wah nggak setuju, dimarah-marahin lagi. Ini nggak ada toleransi sama sekali. Termasuk dalamnya di sini adalah mengambil harta milik tetangga, ya, mengambil harta milik tetangga. Ketika tangganya nggak ada, sedang pulang kampung misalkan, ya, diintai, dia berusaha masuk ke rumah tersebut untuk mengambil harta milik tetangganya. Maka ini dosanya lebih besar lagi. Dalam hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad, Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat, "Ma taquluna fis sariqah?" Menurut kalian mencuri itu hukumnya apa? Ya, ini Nabi SAW bertanya kepada siapa? Para sahabat. Menurut kalian mencuri hukumnya apa? Para sahabat mengatakan, "Harramahallahu wa rasuluhu fahiya haramun." Mencuri itu diharamkan oleh Allah
dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia haram hukumnya. Haram hukumnya. Ini keistimewaan Islam. Kalau manusia tidak ada kesadaran dalam jiwanya untuk tidak mencuri, maka dia akan banyak sekali pendorong untuk mencuri. Ya, saya ulang. Kalau seorang manusia tidak memiliki kesadaran dalam jiwanya, kalau mencuri itu haram, gak boleh, dimurkai oleh Allah, hukumannya berat, maka dia itu akan banyak sekali pendorong untuk mencuri, banyak alasan untuk mencuri. Di sebagian negara yang tidak punya agama, ya, yang tidak punya agama, dia itu mencuri, merampok, mengambil harta orang lain di jalan-jalan dan tidak malu, dilihatin orang-orang, ya, tidak malu. Kenapa? Karena nggak ada di dalam jiwanya ini kesadaran supaya menjaga milik orang lain, ya, bahwasanya mengambil harta milik orang lain ini haram, harta yang nanti dia makan akan menjadi menjadi bahan bakar api neraka, ya. Tapi dengan adanya syariat Allah disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang mukmin ini memiliki kesadaran untuk menjaga harta milik orang lain. Sampai kita menemukan harta di jalan berceceran, nggak kita ambil, tapi kita bantuin untuk dikembalikan kepada pemiliknya, kan gitu. Ini ilmu. Sebagian orang Muslim tidak berilmu tentang hal ini, maka nggak punya kesadaran juga. Sama seperti orang-orang kufar. Taib. Jadi materi ini sangat penting sekali, karena ini adalah salah satu bagian dari ad-daruriyatul khamsu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita jelaskan. Jadi mencuri hukumnya haram. Qala, beliau mengatakan, melanjutkan, la ayyasriqar rajulu min 'asharati abyatin aisaru alaihi min ayyasriqa min jarihi. Kalau seseorang mencuri dari 10 rumah, ya, dari yang bukan tetangganya, ini lebih ringan baginya daripada dia mencuri di rumah tetangganya. Satu rumah tetangganya dicuri dibandingkan dengan 10 rumah yang bukan tetangganya, itu lebih berat mencuri di rumah tetangga. Menyakiti tetangga, satu tetangga, ya, dibandingkan dengan menyakiti 10 orang yang ada di luar sono, lebih berat ini. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Secara khusus disebutkan apa? Tetangga. Di sini bukan berarti beliau menganjurkan kalau mencuri jangan mencuri rumah tetangga, ya, bukan, ya. Tapi semuanya haram dan ditekankan keharamannya kalau mencurinya di rumah tetangga. Dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun, walakinna taubata ma'rudatun ba'du. Tidaklah seorang itu melakukan zina ketika melakukannya dia dalam keadaan mukmin, ya, dia dalam keadaan mukmin. Jadi orang berzina, apakah dia nih kafir, imannya hilang, gak ada sama sekali? Bukan seperti itu, ya. Jadi ketika dia itu melakukan suatu pelanggaran, maka banyak imannya yang terkikis, kesadarannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada. Adapun aslul iman masih ada, ya. Aslul iman. Famas aslul iman, Pak, maksudnya? Aslul iman, dasar keimanan yang dia miliki masih ada. Karena keimanan ini ada yang berkaitan dengan sesuatu yang mendasar, ada yang berkaitan dengan masalah cabang. Yang mendasar itu masalah apa? Tauhid, beriman kepada Allah. Ketika seseorang beriman kepada Allah dan menjaga tauhidnya, berarti aslul imannya tetap pada dirinya.
Adapun pencurian, ya, kemudian berzina, ini termasuk bagian dari furu'ul iman, cabang-cabangnya keimanan ini, ya. Maka keimanan yang bagian ini hilang nih, tetapi aslul imannya masih ada. Karena para ulama ahlussunnah mengatakan, ya, zina itu bukanlah penyebab seseorang keluar dari agama Islam. Beda dengan Khawarij. Orang Khawarij menjadikan dalil seperti ini untuk mengatakan bahwa orang yang zina itu murtad, kafir, keluar dari agama Islam. Kenapa? Ini tidak beriman dia, gitu ya. Tapi para ulama ahlussunnah menggabungkan satu dalil dengan dalil yang lainnya, bukan memakan mentah-mentah satu dalil seperti lafadz yang ada di sini kemudian dibawa untuk mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun. Dan tidaklah seseorang itu mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan mukmin, ya. Jadi dia ketika mencuri itu imannya itu banyak hilangnya, ya. Imannya banyak hilangnya, banyak berkurangnya. Maka kalau kita tanya orang yang sedang mencuri, melakukan perbuatan yang melanggar syariat, dia akan mengatakan apa? Aku khilaf, katanya. Aku khilaf. Artinya imannya ini apa? Imannya sedang rontok. Walakinna taubata ma'rudatun ba'du. Akan tetapi taubat itu ditawarkan setelah melakukan perbuatan dosa tadi. Pertanyaannya, apakah taubat itu menggugurkan hukum had? Jadi orang habis mencuri kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ketangkep, aku bertobat, aku nggak bakalan nyuri lagi deh. Apakah dia sudah nggak dipotong tangannya? Jawabnya, taubat tidak menggugurkan had kalau si pemilik harta menuntut, ya. Meskipun harta yang dicuri sudah dikembalikan, ya, namanya ketangkep, ya kan. Ketangkep, motornya sudah dibalikin sama pencurinya. Si pencuri ini gimana nih? Dia sudah ngaku tobat juga, nggak bakal mengulangi. Dia juga motornya sudah dibalikin, ya. Apakah tidak dipotong tangannya? Jawabnya tetap dipotong tangannya, karena pencurian sudah terjadi. Jadi yang dinilai dipotong tangan atau tidak adalah kejadian pencurian, bukan harta yang sudah dikembalikan. Kecuali kalau kejadian ini belum sampai kepada pemerintah, kemudian si pencuri ini bertobat kepada Allah dan mengembalikan hartanya, maka yang seperti ini sudah tidak ada potong tangan. Baik. Dari Mansur, dari Hilal bin Yasaf, dari Salama bin Qais, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innama hunna arba'ah. Ketahuilah bahwa larangan itu adalah 4. Alla tusyriku billahi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak, dengan alasan yang dibenarkan. Wala taznu, dan janganlah kalian berzina. Wala tasriqu, dan janganlah kalian mencuri, ya, dan janganlah kalian mencuri. Ini adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga. Ini ada 4, ya. Jadi alla tusyriku billahi syai'a, jangan kalian menyekutukan Allah. Ini menjaga apa ini? Menjaga agama. Karena agama seseorang akan hilang kalau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulun nafsa, jangan membunuh, menjaga jiwa, nyawa.
Wala taznu, jangan berzina, menjaga nasab, kehormatan, keturunan. Wala tasriqu, jangan mencuri, ini menjaga harta. Masya Allah, ini adalah syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Imam Az-Zahabi mengatakan apa? Taubat pencuri tidaklah berguna kecuali disertai dengan mengembalikan sesuatu yang telah dia curi. Jika dia tidak memiliki harta, maka dia harus meminta kehalalan dari pemiliknya. Sekali lagi, kalau perkara tersebut belum sampai kepada pemimpin. Kalau sudah sampai kepada pemimpin, Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada seorang sahabat, yaitu hadis Sofwan ibnu Umayyah, ya, tentang seorang yang mencuri selendangnya. Jadi ada orang mencuri selendang yang ditaruh di bawah kepalanya. Jadi ada sedang tiduran, dipakai ini di masjid, kemudian diambil sama pencuri selendangnya. Jadi kalau kita tidur, kemudian kita taruh barang kita nih di samping kita, diambil sama orang, ya, ini juga termasuk bagian dari apa? Pencurian. Ketika beliau mengangkat perkara tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun memerintahkan supaya potong tangan pencuri ini. Sofwan kemudian mengatakan, ini afu wa tajawaz, aku memaafkan dia wahai Rasulullah, aku maafkan dia, udah biarin saja. Maka atau dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, huwalahu, apakah dia potong tangannya Rasulullah? Ya, jadi dia takut, masa karena selendang saja dia potong tangan? Maka beliau mengatakan, halla qabla an ta'tini bihi, kenapa kamu baru memaafkan dia? Seharusnya sebelumnya kamu memaafkan dia sebelum kamu datang kepadaku. Nah, pertanyaannya, apakah ini kemudian dilanjutkan petualangan? Wallahu alam. Ya, karena tidak ada keterangan berikutnya. Apakah orang itu kemudian dipotong tangannya atau sudah nggak jadi potong tangan karena si penuntut ini nggak jadi menuntut, kan gitu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau si penuntut masih menuntut, meskipun sudah balik, tetap dipotong tangan. Adapun kalau nggak menuntut lagi, ini masalahnya, apakah tetap dipotong tangan atau tidak? Baik, ini sedikit ya, sedikit berkaitan dengan pencurian. Jadi harta kita ini haram bagi orang lain kecuali dengan cara-cara yang dibenarkan. Nabi SAW pernah berkhutbah di musim haji, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram bagi kalian seperti keharamannya hari ini, bulan ini, ya. Jadi bulan Dzulhijjah, dan juga di negeri kalian ini, yaitu di negeri Mekah. Dan pencurian di Mekah itu berbeda hukumnya dengan mencuri di selain Mekah. Jadi hukumannya taghlidz, lebih dibesarkan, sebagaimana setiap kejahatan yang ada di tanah haram itu juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim." Barang siapa yang ingin melakukan pelanggaran di tanah haram, maka kami akan timpakan siksa yang pedih untuknya. Jadi ingin dia berniat, ya, berniat untuk melakukan pelanggaran di tanah haram, ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada pencuri harta-harta milik siapa? Jamaah haji ataupun umroh, ya, dicuri.
Beliau pernah melakukan sholat gerhana, ya. Ketika sholat gerhana, beliau ditampakkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau mundur karena takut panasnya itu akan mengenai beliau. Dan juga beliau melihat Shahibul Mihjan, orang yang punya tongkat melengkung ujungnya itu Shahibul Mihjan. Jadi disebutkan yajurru qasbahu, dia itu berada di neraka nyeret-nyeret ususnya, ya. Kenapa Shahibul Mihjan ini, orang punya tongkat ini kok disiksa dalam neraka? Jadi ceritanya dia itu punya tongkat di bawah jalan, kemudian kalau ada barang milik jamaah haji disangkutin di tongkatnya, ya, diseret gitu. Kalau nggak ketahuan diambil, disimpan, ya, bungkus. Kalau ketahuan dia bilang apa? Oh, nggak tahu, nyangkut kata dia, ya. Baik. Dan ini dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia ini di neraka nyeret-nyeret ususnya. Tentu ini adalah ancaman yang berat sekali dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi pencurian ini tingkatnya beda-beda. Mencuri orang yang tidak dikenal di waktu yang biasa, tempat yang selain haram, ini tidak sama dengan kalau orang mencuri tetangganya sendiri dicuri, atau di bulan haram. Ini bulan apa Pak sekarang? Bulan Dzulhijjah, ya. Tinggal berapa hari lagi? 10 hari lagi, ya. 9 hari lagi kurang lebih, ya, masuk Dzulhijjah. Ya. Tapi ini juga bulan haram, ini termasuk bulan haram, ya, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan haram atau di tanah haram ini perbuatan dosa semakin besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalnya pencurian menjadi syarat pertolongan kan dikonversi nilainya 3 dirham atau 1/4 dinar. Tapi harga sekarang nih dinarnya itu 4 jutaan kurang lebih, dirhamnya 4 ribuan. Nah ini gimana apa namanya, apa ngambil yang atas jadi 1/4 dinar atau 3 dirham? Angka mana yang Baik. Ini sama seperti permasalahan zakat, ya kan? Sekarang orang yang memiliki harta, uang yang dia miliki dikonversi ke dinar atau dirham. Ini sama permasalahannya. Masalahnya adalah di zaman kita sekarang ini dirham itu gak punya nilai, ya, bukan termasuk uang yang menjadi komoditi untuk disimpan oleh masyarakat juga. Siapa yang nyimpan perak? Kan nggak ada, kan? Orang-orang menyimpan apa? Menyimpan emas, ya. Makanya wallahu a'lam bishawab berkaitan dengan zakat atau juga tadi batas nisab pencurian ini dihitung dengan apa? Nilai emas, ya, bukan dirham. Sebagian ulama berkaitan dengan masalah zakat, mereka menghitung dengan dirham karena ingin memberikan manfaat untuk fakir miskin, ya. Tapi ini madarat untuk siapa? Untuk pemilik harta. Nanti orang punya harta cuman berapa juta, dia wajib zakat, misalkan cuman 16 juta kalau nggak salah, atau berapa gitu, sudah wajib zakat. Padahal kalau pandangan kita, orang memiliki harta segitu, tabungan segitu, ini termasuk orang yang bukan orang yang kaya, ya, tapi termasuk orang yang mungkin tanggungannya lebih banyak daripada harta yang dia miliki. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pencuri yang ternyata terfitnah, dan telah dijalankan untuk kisos baginya, jadi fitnah, terus setelah terjadi kisos itu barulah ketahuan siapa yang mencurinya. Nah, hal seperti ini apakah
bagi korban yang terfitnah ini sudah ada aturannya dalam Islam untuk korbannya sendiri. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Yang seperti ini makanya seorang hakim ya, seorang hakim itu harus benar-benar mengetahui dengan jelas, membuktikan dengan jelas bahwasanya si fulan inilah yang pencuri. Tapi kalau masih syubhat tidak boleh. Mendingan salah dalam menghukum, artinya salah dalam hukum artinya mendingan salah dalam memberi maaf daripada salah dalam apa? Menghukum. Kalau sudah terlanjur menghukum, ini kesalahan dilimpahkan ke siapa? Apakah di hakimnya ataukah di orang yang salah memberikan keterangan? Kalau hakim sudah sesuai prosedur dan memang dia itu difitnah, ya, maka orang yang memfitnahnya ini harus membayar diyat, ya. Nilai tangannya tadi berapa, dia harus apa? Membayar diyat. Baik. Karena ini tangan dipotong, bukan tangan yang hadar, ya. Hadar itu nggak ada nilainya, nggak ada nilainya. Dalam Islam tidak ada yang hadar, nggak ada nilainya, nggak ada. Semuanya ada nilainya, semuanya ada nilainya. Maka misalkan ada orang terbunuh, harus diketahui siapa yang membunuhnya, harus diketahui siapa yang membunuhnya. Kalau misalkan ada orang tertuduh ini membunuh, tapi kemudian buktinya itu kurang, maka dianjurkan untuk dibayarkan dari baitul mal, ya, dibayarkan dari baitul mal, ya, supaya nyawanya ini bukan nyawa yang tidak dihargai, ya, dari baitul mal kemudian diberikan kepada keluarga korban. Ini seperti hadis Muhayyisah dan Huwaisah yang ketika itu pergi ke Khaybar, kemudian ada yang terbunuh, ya, ada yang terbunuh, maka mereka memberikan keterangan bahwasanya yang membunuh adalah orang-orang Yahudi. Mana buktinya? Nggak ada. Ya udah, kalau gitu mereka bersumpah. Ya mereka akan bersumpah dan mereka nggak peduli mau bohong atau nggak bohong, mereka akan bersumpah. Lalu Nabi SAW membayar diyat si terbunuh ini dari harta beliau. Nah, harta beliau ini apakah harta beliau pribadi atau harta baitul mal? Taib. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga tadi yang potong tangan ini nggak ada hadar ini, ya. Jadi tetap harus dituntut karena dia punya hak, seharusnya dia punya tangan. Ketika hilang, entah yang membayar itu yang memfitnah tadi, ya, atau juga dari pemerintah yang membayarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Sebagai orang desain atau video editor kan beberapa kita suka ngambil bukan ngambil sih, kayak ada gambar, butuh suatu gambar atau video-video yang memang kita masukin dalam kita ngambil gitu dari melihat dari Google atau apa gitu. Apakah itu termasuk pencuri? Taib, itu mungkin ada aturan khusus, ya, berkaitan dengan apa itu, undang-undang elektronik atau apa maksudnya itu? Hak cipta, ya. Ada hak cipta yang diperjualbelikan, ada yang bebas disebarkan, siapa yang ngambil silahkan, kan gitu. Atas izin si pemilik. Ya, wallahu alam, itu sesuai dengan aturan. Kita harus membaca aturan yang ada di pergooglan gitu, ya. Anak kurang paham ini, ya. Nah, ini harus diketahui. Apakah kalau kita ini mengambil video si fulan atau menerjemahkan, misalkan menerjemahkan ceramah si fulan untuk kita masukkan ke video iklan kita atau apa, apakah ini termasuk pelanggaran? Ini anak tidak tahu apakah termasuk pelanggaran. Ini harus dibaca lagi, ya. Nah, karena itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kalau secara uruf itu tidak termasuk pelanggaran, ya enggak apa-apa. Tapi kalau termasuk uruf atau peraturan media elektronik itu termasuk pelanggaran, maka itu termasuk pelanggaran. Nah, jadi dilihat saja prosedur yang berlaku, ya, dalam hal tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Berapa lama proses potong tangan itu kalau di Arab itu? Kalau di Indonesia kan kalau proses hukum saya lihat di TV ini mah bisa berbulan-bulan, bisa ada yang bertahun itu baru Iya. putus. Tapi kalau itu berapa lama kira-kira? Cepat atau Iya. Tidak ada ketentuan khusus setelah ditentukan potong tangan berapa lama, berapa hari, kan gitu, ya.
boleh saja seorang hakim melihat maslahatnya kita tunggu potong tangannya ini 1 pekan misalkan, atau besok misalkan, ini tidak masalah ya, tidak masalah. Tapi kalau sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun ya, ini apa fungsinya gitu ya, apa fungsinya, padahal hukum sudah jelas nih buat dia, kecuali kalau ada syubhat tadi yang kita sebutkan, ini seakan-akan ini kayaknya nggak bener deh ya, buktinya belum terpenuhi, maka ditunda, tidak boleh diputuskan apa, terburu-buru. Tapi kalau seseorang sudah terbukti, ya sudah langsung ketika itu ya, pada asalnya apa, langsung ketika itu kalau sudah terbukti. Seperti hadduz zina, rajam ya, rajam. Jadi ada kasus, ada orang yang datang kepada, 2 orang ya, datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, tolong berikan kami hukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian si satunya mengatakan, cerita dengan jelas. Wahai Rasulullah, anakku laki-laki bekerja sebagai pembantu di rumahnya si fulan ini, lalu berzina dengan istrinya. Orang-orang kata anakku harus membayar 100 ekor kambing dan juga memberi budak ya kepada keluarga si fulan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adapun kambing dan juga budak dikembalikan kepada pemiliknya. Artinya nggak sah. Ini hukum yang salah. Ya. Adapun buat anakmu 100 kali cambukan. Adapun untuk istrinya rajam. Wahai Unais, pergi tanya ke dia. Unais, Anas bin Malik disuruh pergi tanya ke wanita tersebut, mengaku melakukan zina, suruh rajam ketika itu juga. Ya. Ketika itu juga. Jadi pada asalnya kalau sudah thubut ya, sudah tetap perbuatan kejahatan, dosa, maka disegerakan hukumannya, tidak ditunda-tunda. Karena kalau menunda hukuman itu nanti dikhawatirkan akan masuk dalam diri kita itu suatu belas kasihan yang mengharuskan hukum Allah tidak dijalankan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai kalian itu jadi suasana hati itu kasih sayang menjadikan kalian tidak menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi secepatnya Pak ya. Secepatnya. Ya. Biasanya di perusahaan perdagangan itu ada terkait masalah laporan pajak. Sebelum melaporkan pajak biasanya sudah diketahui dulu kira-kira berapa besar pajak yang akan dikenakan kepada perusahaan tersebut. Nah, si perusahaan itu berusaha untuk mengurangi supaya pajak itu tidak seperti itu. Nah, itu pastinya disiasati oleh si perusahaan. Apakah itu termasuk dalam hal sembunyi-sembunyi yang tadinya misalnya kewajiban sekian berubah menjadi sekian? Baik, tidak ya. Kalau berkaitan dengan perpajakan, pada asalnya harta itu milik kita, gitu. Kita yang kerja, kita yang berusaha, kita yang dapat rezeki, kita ingin ngasih orang atau tidak itu terserah kita. Jadi tidak masuk dalam pencurian ya. Apalagi kita tahu hukum perpajakan dalam agama Islam, ya kan? Laqad tabat law tabaha sahibu maksin ya lawasi'atuhum la taballahu alaihi. Wanita ini, wanita Ghamidiyah yang dirajam oleh Nabi SAW telah melakukan taubat. Seandainya dilakukan oleh orang yang pemungut pajak, maka Allah akan mengampuni dia, gitu ya. Dan biasanya orang yang pajak ini punya konsultan sendiri yang tahu hukum-hukum untuk mengurangi biaya-biaya pajak, dan itu tidak melanggar hukum. Seandainya diaudit nggak masalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Antum yang lebih tahu masalah ini ya. Cukup ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya setelah pembahasan mencuri. Jadi mencuri ini sesuatu yang besar sekali. Kita harus tanamkan kepada jiwa anak-anak kita. Ya, jangan ngambil milik orang lain.
Kalau menemukan sesuatu milik orang lain, kembalikan kepada pemiliknya, atau enggak usah diambil, itu bukan punya kamu. Kalau seseorang ngambil milik orang lain merasa untung, itu bukan untung, ya, itu kerugian, karena itu akan memengaruhi jiwa kita yang asalnya kita ini adalah orang yang punya izzah, punya kehormatan. Dengan mengambil harta milik orang lain, ya, kemudian kita manfaatkan, izzah kita itu turun, jiwa kita itu menjadi jiwa yang hina. Tapi kalau kita melihat milik orang lain, kita biarkan, itu bukan punya kita, atau kita kembalikan kepada pemiliknya, kita menjadi apa? Mulia, ya, memiliki sifat karom dan juga suka memberi. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya perampok di jalanan dan juga sumpah dusta, ya, ini pendek jadi kita ambil dua mungkin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.